Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan hudiyah wa naqaddimu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati lil muqarrabin khususan li hadrati sultanil awliya Sayyidina Syamsul Qadiril Jilani ثم الحضرة قراء سبعة ثم الحضرة أربعة الأئمة ثم الحضرة أولياء التسعة وخصوصا لحضرة مؤسسي هذه المدرسة وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الرحمن العذوري وأصولهم وفروعهم من الله يؤلي درجة في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن ترزقنا محبتهم ودخلنا في سلسلتهم وحمايتهم وأن تحشرنا في زمرتهم وأمتنا على ملتهم بحول الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sulamul Munawwarah Saifah 11 dibuka. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimahnya Anwa'ud Dilalah wal Wad'iyah. Di situ disebutkan bahwasanya dilalah atau petunjuk itu ada dua. Petunjuk yang sifatnya lafdiyah dan ghairul lafdiyah. Jadi ada lafalnya dan yang tidak ada lafalnya. Nah, sekarang kita akan fokus pada dilalah lafdiyah wad'iyah. Dilalah lafdiyah wad'iyah ini nanti dibagi lagi menjadi tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dilalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa malazim fawal tizamun in bi'aklinil tuzim. Dilalatul lafzi utawi nuduhnone lafal alama ing atase makna wafaqa kang nyocoki apa mahu ing lafal yad'una iku ngarani ha ing dilalatul lafzi dilalatal mutabaqati ing dilalah mutabaqah. Saya ulangi. Dilalatul lafzi utawi nuduhnone lafal alama ing atase makna wafaqa kang nyocoki apa ma hu ing lafal yad'una iku padha ngarani sapa ulama yad'una iku padha ngarani sapa ulama ha ing dilalatul lafzi dilalatal mutabaqati ing dilalah mutabaqah. Wa juz'ihi lan nuduhna ing atase juz'e ma. Wa juz'ihi lan nuduhna ing atase juz'e ma. Tadammunan ing tadammun. Wamalan ing makna wamalan ing makna lazima kang tetep apa ma lazima kang tetep apa ma fahuwa mongko utawi ma fahuwa mongko utawi ma iltizamun iku iltizam iltizamun iku iltizam in bi aklen
In bi aklen lamun den tetepno kelawan akal. In bi aklen lamun den tetepno apa malazima. In bi aklen lamun den tetepno apa malazima kelawan akal. Kelawan akal ultuzima tegese den tetepno apa ma. Di dalam terjemahnya Kiai Haji Ahmad Sya'roni Ahmadi, di situ diterjemahkan dilalah lafdiyah wad'iyah kabagi 3. Setunggal dilalah mutabaqah. Inggih menika dilalahe lafal dhateng arti kang sak pleke. Kados al insanu hayawanun natek. Terus contoh yang kedua, sambel iku lombok diulek. Kang nomor kalih dilalah tadomun. Inggih menika dilalai lafal dhateng sebagian arti kang sak pleke. Kados al insanu hayawanun. Kalau tadi dilalah mutabaqah al insanu hayawanun natikun komplit. Kalau di sini hanya disebutkan al insanu hayawanun. Al insanu natikun. Jadi diambil dari sisi nateknya atau diambil dari sisi hayawannya. Jadi makna yang digendaki dari al insan itu hanya hayawannya atau nateknya. Sambel iku lombok atau diambil yang pelengkapnya yaitu sambel iku ulekan. Ingkang nomor 3 dilalah iltizam, inggih menika dilalai lafal dhateng perkawis ingkang netepi maknane lafal wau. Jadi bukan makna dari lafal itu, tapi makna yang menetapi terhadap lafal itu. Jadi, sesuatu itu kan sudah ada kelazimannya. Lazime iku apa? Lah iku sing dikendaki, bukan makna dari lafal itu. Kados al insanu qabilun lil fahmi. Manusa iku lumrahe lazime ya qabilun lil fahmi, bisa menerima kefahaman. Sambel iku pedes. Ya, lumrahe sambel iku pedes. Karena sambel sing manis ya. Sambel pedas. Ini untuk gambaran lebih jelasnya. Gambaran lebih jelasnya misal gini ya. Misal saya kan punya teman Pak Jamal ya. Pak Jamal itu orangnya kaya. Dengan saya sangat baik sekali. Sudah tahu kalau saya nggak punya sepeda motor, udah ini saya kasih uang untuk beli sepeda motor. Wah, terima kasih Pak Jamal. Terus saya pergi ke dealer untuk beli sepeda motor. Pengertian dari sepeda motor, lafal sepeda motor itu ya komplit itu ya. Komplit. Ada spionnya, ada rangkanya, ada rodanya, semuanya bahkan sampai BPKB dan STNK-nya meskipun nunggu tapi kan nanti prosesnya. Bahkan kalau beli di dealer itu tidak hanya itu, komplit sampai dapat helm sama jaket. Nah, makna dari sepeda motor yaitu keseluruhan. Sehingga ketika saya bilang Pak, Pak biasanya salesnya itu cewek ya. Mbak beli sepeda motor, Mbak. Beli sepeda motor. Nah, maka yang dikendaki, yang saya kendaki dari kalimat sepeda motor, ya semuanya. Ya. Terus dapat sepeda motor baru, saya bawa pulang. Nah, ketika saya mengatakan sepeda motor, makna yang dikendaki itu petunjuk makna dari susunan kalimat yang saya sampaikan itu dilalahnya mutabaqah. Karena sepeda motor dengan makna sak pleke, nah, kalau bahasa di terjemahnya Mbah Sya'roni niku sak pleke.
pleke sepeda motor kabeh. Ya, ya mungkin karena suatu hari saya sepeda motor baru, saya putar-putar ke sana sana. Terus karena punya sepeda motor baru itu kan seneng-senengnya lah. Kebetulan karena ceroboh lewat di tempat yang tidak rata, mungkin ada bekas sampah sehingga bocor. Meskipun baru kan bisa bocor ya. Bocor terus saya tuntun ketemu Pak Jamal. Ketemu Pak Jamal lagi, ditanya, "Loh Pak, mau kemana?" Ini mau menambalkan sepeda motor, mau menambal sepeda motor. Sampai di bengkel ya juga ditanya, "Pak, saya bilang sama yang punya bengkel, Pak mau nambal sepeda motor." Di sini ada kalimat sepeda motor lagi. Makna yang digendaki dari sepeda motor itu apa? Kalau kita memaknai sapleke, nah, terus ketemu tukang tempel ban ya podoe samin, sing ditempel ya kabeh. Wah, ini masih banyak antrian. Oh iya, saya ambil nanti sore. Nanti sore saya ke bengkel lagi. Loh Pak, sepeda motor saya mana? Itu di pojokan. Loh, kok full body tembelan kabeh? Loh, katanya nempel sepeda motor. Ini sudah saya tempel semua. Nah, dari spionnya, dari rangkanya, sak ban-bane ditempel kabeh. Nah, maka ini karena salah menangkap dalam makna lafal yang saya sampaikan. Mau nempel sepeda motor. Meskipun saya menyatakannya tempel sepeda motor, ya sing yang saya inginkan dari mana sepeda motor ya bukan sapleke niku mboten. Jadi ora sapleke, tapi makna yang saya kendaki meskipun saya mengucapkan sepeda motor, itu yang saya kendaki itu ya nempel ban sepeda motor. Jadi makna sebagian dari keseluruhan, bukan keseluruhannya. Nah sekarang coba laki-laki Pak Jamal ini orang kaya bawa durian. Terus tahu saya agak susah karena ban motor bocor, ketemu tempel ban yang samin juga mumet. Terus ya udah gak usah pikiran, ini makan durian. Nah, oke. Pak Jamal bilang makan durian. Itu kira-kira makna yang dikendaki apa? Mutobakoh apa? Tadomun. Ya mestinya apa? Tadomun, bukan mutobakoh. Kalau makna yang dikendaki kok mutobakoh, yang namanya durian, durian itu ya ada kulitnya, ada isinya, dan ada daging buahnya. Nah kalau saya menangkap dari lafalnya Pak Jamal sakpleke, nah nanti ya dikira debus makan durian sak kulite. Nah itu karena salah menangkap dalam makna lafal. Makanya harus hati-hati. Jadi terus yang membedakan apa? Meskipun kan kalimatnya sama. Tadi sepeda motor, yang awal juga sepeda motor, yang kedua sepeda motor. Durian juga demikian. Kalau jual durian berarti keseluruhan, maknanya mutobakoh. Kalau makan durian berarti yang dikehendaki adalah tadomun. Ini yang mengarahkan ke mutobakoh atau tadomun, yaitu siakul kalam atau runtutan kalamnya. Nah, ini pakainya logika, logika akal. Kalau logika akalnya bagus, insya Allah nangkapnya juga bagus. Tapi kalau logikanya samin, nangkapnya ini kurang bagus, maka bahkan malah bisa bahaya. Dilalah iltizam
Ini bukan makna lafal tersebut yang dikehendaki, tapi sesuatu yang lazim ada pada lafal tersebut. Contoh misal wong sepeda motor saya itu kan terus eman-eman ya, wis tak doko omah ae daripada engko bocor neh. Terus saya kalau pergi ke mana-mana pakai kendaraan tradisional, pakai kuda. Saya naik kuda ke rumahnya Pak Jamal. Sampai di rumahnya Pak Jamal, saya turun dari kuda. Terus Pak Jamal bilang gini, dah kudanya ikat di pohon. Nah, kebetulan di depan rumahnya Pak Jamal itu ada pohon. Pak Jamal bilang kudanya ikatkan di pohon. Karena kalau sepeda motor kan cukup di jagang standar, terus di dikunci gulon ya. Nah, niku karena kuda ya memang butuh yang tempat untuk mengikat. Ikatkan kuda di pohon. Kalimat kuda yang dimaksud dengan kuda itu ya hewan yang komplit, ada mata, ada kepala, ada 4 kaki, ada perut, ada ekor. Ini makna kuda. Tapi makna yang dikehendaki dari Pak Jamal bukan itu. Bukan kudanya yang diikatkan, tapi apa? Talinya kuda. Kan nggak mungkin kuda terus kamu tempelkan di pohon terus diikat, ya nggak bisa gerak. Makanya yang diikat apa? Talinya kuda. Jadi lazimnya kuda itu ada talinya, tali kendali itu yang kalau jalan digunakan untuk setir, kalau berhenti digunakan untuk diikat. Nah, itu juga harus dipahami bahwasanya tidak semua lafal yang disampaikan itu makna yang diinginkan oleh mutakalim atau orang yang berbicara, itu makna dari lafal tersebut. Bisa menggunakan bisa petunjuk lafalnya menggunakan iltizam. Nah, tali ikatan kuda itu bukan kuda. Itu lazimnya kuda. Bagaimana kambing itu juga ada talinya. Tapi ketika ini terpisah, terus tali ini kamu bilang, ayo siapa yang mau beli kambing saya? Ya nggak ada yang mau, karena yang kamu bawa apa? Tali kambing. Ana maling kecekel digebuki. Protes. Kok ada gebuki ku lha apa? Aku ora nyolong. Wedhus kok. Lah iku sing ndok gawa, aku nyekeli. Aku nenggor ana tali wedhus tak gawa mulih. Lah aku salah wedhuse melu. Itu ya ketemu wong sing samen. Meskipun betul ya, itu betul. Jadi suatu kebenaran itu belum tentu bagus. Nah, itu kan mestinya betul wong yang dipegang, yang dibawa pulang atau yang dibawa lari itu bukan kambing tapi talinya kambing. Nah, tali kambing itu bukan kambing. Karena ketika ini dilepas terus kamu bilang, "Oh, ini kambing." Ya, orang tidak percaya. Contoh lagi misal saya barusan membeli rumah. Maka kalimat ini membeli rumah itu dilalahnya apa? Mutobakoh, tandamun apa iltizam. Kalau memberi rumah ya otomatis berarti yang dibeli adalah keseluruhan. Ada atap, ada tembok, ada tanahnya, ya sekalian tanahnya. Karena ini bukan rumah pinggir sungai, itu tidak. Ini mestinya keseluruhan.
Ketika keseluruhan berarti dilalah yang ditunjukkan oleh lafal rumah itu adalah dilalah mutabaqah. Terus contoh lagi lafal rumah. Terus saya ketemu teman saya, mau kemana? Habis dari mana? Oh, habis dari ke rumah Pak Jamal. Loh, kok cepat balik? Tadi rumahnya sudah saya ketuk berkali-kali, tidak ada orangnya. Rumahnya sudah saya ketuk berkali-kali. Nah, kalimat rumah di situ yang dikendaki bukan makna sakleke rumah. Karena kalau sakleke rumah, saya harus mengetuk semua yang masuk dalam kalimat rumah. Atapnya, temboknya, terus jendelanya. Nah, kalau itu ya tangannya rusak ya. Jadi meskipun sama-sama rumah, lafal yang pertama tadi rumah, yang kedua juga rumah, tapi makna yang dikendaki beda. Yang pertama itu makna keseluruhan, yang kedua makna sebagian. Contoh rumah lagi. Lah, kamu mau ke rumah Pak Jamal mau apa? Oh, itu apa? Rumah saya kan baru, nah, belum ada pohonnya, mau saya tanami pohon biar rindang. Oh, saya punya, itu duduk di belakang rumah, punya banyak itu. Kamu pilih saja yang cocok yang mana. Terus saya ke belakang rumahnya, di situ ada pohon palem. Pohon palem, ketika tanam pohon palem kan biasanya tidak kecil, tidak pendek. Biasanya sudah tinggi itu baru ditanam, dipindah. Misal ukuran 2 meter. Wah, ini bagus, ini 2 meter. Nah, saya taruh di rumah langsung adem nih. Nah, ya udah, bawa saja. Berapa? Oh, ora usah karo bola dhewe. Wah, mulai. Nah, terus yang ngasih ini pergi ke rumah saya. Loh, tanaman tadi pesennya kan ya udah itu tanam di rumahmu. Nah, tanam di rumah. Terus ketika ke rumah saya, dia tanya ke saya, loh, tanaman yang saya kasih kemarin mana pohon palem? Udah, itu saya tanam di rumah. Loh, bagaimana? Itu ruang tamu. Nah, mestinya yang namanya rumah ya lingkup dalam rumah. Tapi makna yang digendaki makna rumah mestinya bukan itu. Lazimnya rumah itu ada halamannya. Dan halaman itu bukan rumah. Namun ini tandur ning omah, ya ora kok ditandur ning jero omah, ning kamar, ning pawon atau dimanapun bagian dari rumah. Tapi apa? Ya ditandur ning halaman rumah. Dan halaman rumah bukan rumah. Coba umpama omahe dirobohno, halaman rumah sudah tidak disebut halaman rumah lagi, dia hilang identitasnya. Dan halaman rumah itu bukan makna rumah, karena bisa saja ada rumah yang tidak punya halaman. Itu belakang Masjid Menara itu banyak itu rumah-rumah yang tidak punya halamannya. Begitu buka pintu langsung sampai jalan. Itu tentang dilalah lafdiyah wad'iyah. Ada dilalah mutabaqah, dilalah tadamun, dilalah iltizam. Ini bisa kalian latih, terus nanti makna lafal ini yang dikehendaki apa? Mutabaqah, tadamun, iltizam. Nah, ini sangat penting sekali ketika kita belajar, utamanya belajar Al-Quran, belajar hadis. Al-Quran, hadis itu kan pakai lafalnya pakai bahasa Arab. Dari makna lafalnya saja itu nanti ada yang makna asli, ada yang makna fare, makna cabang atau makna kedua, makna qorib dan makna bait, makna yang paling dekat atau makna watinya, dan ada yang itu baru dua saja itu sudah kadang jadi masalah. Belum dilalah lafalnya ini mutabaqah atau tadamun apa iltizam.
Lah kalau orang Samin baca Al-Qur'an terus memahami maknanya dengan model Samin, ya nanti alirannya juga aliran Samin. Orang pikiran sesat membaca Al-Qur'an, memahami maknanya, ya nanti hasilnya juga jadi sesat. Memang belajar Al-Qur'an itu dibilang susah ya susah, tapi dibilang mudah ya mudah. Yang penting pertama harus paham tentang ilmu alat, termasuk mantek ini juga. Kalau nggak tahu mantek ini, ya akhirnya memaknai lafal-lafal dalam Al-Qur'an ya setara letterlek opo anane sak pleke, padahal makna yang dikehendaki belum tentu itu. Dan yang aslam, yang paling selamat niku mengikuti petunjuk-petunjuk dari ulama. Kenapa ini yang paling aslam, paling selamat? Ya karena kalau kita mengikuti ulama dan ulama itu mengikuti guru-gurunya sampai para sahabat, dan sahabat itu orang yang paling tahu detail makna yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi ketika menyampaikan dawuhnya Allah dan menyampaikan dawuhnya Nabi. Lah mungkin dua nadam ini yang bisa saya sampaikan itu dipahami agar tidak salah dalam berpikir. Sekali lagi fungsi dari ilmu mantik itu yaitu mungkin itu kami kembalikan pada Pak Jamal. Terima kasih. Baik, tadi sudah banyak disampaikan kaitannya dengan mantek ya. Banyak doa tadi di saya. Amin Pak, mudah-mudahan. Ya baik anak-anak, kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat. Nah ini ada. Ini ada satu pertanyaan panjang ini, saya bacakan semua. Jadi Muhammad Khalifah Aska. Assalamualaikum Yi, contoh kalau ada orang yang membeli bakso tapi yang dimaksud orangnya itu hanya membeli baksonya saja atau bakso kosong atau tidak memakai mie dan mihun ya. Tapi lumrahnya orang-orang di sana kalau membeli bakso itu komplit dengan mie dan mihunnya. Itu orang yang membeli bakso dengan maksud membeli bakso kosongan saja termasuk dilalah apa Yi? Dilalah kok enak. Iya, monggo, Irham. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Dari siapa? Muhammad Khalifah Aska ya. Menanyakan tentang bakso. Makna lafdiyah dari bakso. Lafdiyah yang wad'iyah ya, wad'iyah. Makna lafdiyah yang wad'iyah itu memang kalau yang namanya bakso itu ya apa itu? Yang bulat-bulat itu ya, itu yang namanya bakso itu. Gelondongnya. Gelondong. Nah, kalau bahasa ini gelondong. Dan makna itu kan ada makna lafzi. Kemarin kan ada makna wadiyah, ada makna tabiiyah atau adiyah. Nah, adat yang berlaku di masyarakat kalau bilang beli masuk ke warung, di situ tulis jual bakso dan mie ayam misal. Maka ketika kita bilang bakso, beli bakso, maka yang berlaku ya bukan makna wad'iyah tapi apa? Tobi'iyah. Adate kalau belinya di situ, beli bakso, ya yang dimaksud bakso ya komplit itu. Komplit, ada gelondonge, ada minyak, ada kuahnya. Nah, terus nanti ketika kita dengan bahasa lain, Pak kosongan. Lah ketika kosongan
ini juga kalau kosongan makna watiyahnya mestinya ya, kalau makna watiyah, makna watiyah dari lafal tersebut, namanya kosongan ya, namanya kosong ya empty ya, nggak ada apa-apanya. Jadi ya kosong sampai sak glondongnya nggak ada. Nah, tapi dilalah lafdiyah tobiiyahnya, dilalah lafdiyah tobiiyahnya itu bukan kosong dalam pengertian kosong kosong yang biasanya itu tanpa apa-apa ya, tapi kosongan itu inti wong jualnya belinya kosongan itu di situ berarti yang dikehendaki adalah glondongnya. Itu pun ada kuahnya, tapi tidak pakai mie ya, pakai mie. Nah itu. Jadi arahnya bukan pada yang dilalah lafdiyah watiyah, tapi dilalah lafdiyah tobiiyah atau ya. adiyah. Ya. Adatnya maknanya seperti itu, Pak. Wad'iyah tobiiyah. Iya. Dilalah. Ya. Nah, itu dilalah Mas lafdiyah yang tobiiyah. Yang tobiiyah. Begitu Mas Khalifah Aska nggih. Jadi sudah bisa dipahami. Ini ada lagi dari Pondok Pesantren Raudhatul Jannah. Ya. Samin niku nopo yi? Ini tadi ceritanya kan gara-gara sepeda motor, nempel sepeda motor itu dia. Ya, samin itu mestinya